Selamat berjumpa kembali sahabat Dumin di media pembelajaran interaktif kelas 9 semester genap bersama saya IGD Joni Arta. Kali ini kita akan membahas tentang materi pelajaran kelas 9 bab 7 dengan judul bioteknologi. Ya. Sebelum lanjut, adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi pangan. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian bioteknologi, mendeskripsikan keuntungan pemanfaatan bioteknologi dalam produksi pangan, mendata produk-produk bioteknologi konvensional dan modern di lingkungan sekitarnya, dan membuat produk bioteknologi sederhana yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Garis besar dalam materi ini adalah bioteknologi, kemudian macam-macam bioteknologi, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu rekayasa genetika, dampak dari bioteknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita akan lanjut ke pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bios yang berarti hidup dan teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Jadi, bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Dalam hal ini, peran mikroorganisme sangatlah penting dalam mendukung pencapaian tujuan dan kepentingan manusia. Berikutnya, dalam bioteknologi, ilmu-ilmu pendukung yang digunakan dalam pengembangan bioteknologi meliputi mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Kita sekarang akan membahas tentang ragam atau macam-macam bioteknologi. Pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melaksanakan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Bioteknologi konvensional lebih cenderung kepada penggunaan dari mikroorganisme yang melakukan proses fermentasi. Mikroorganisme itu dapat mengubah bahan pangan. Proses yang dibantu mikroorganisme misalnya dalam proses fermentasi, dalam pembuatan tempe, tape, kecap, oncom, alkohol, asam asetat, gula, termasuk juga keju dan yogurt. Produk bioteknologi ini sangat kental di masyarakat dan begitu mudah diperoleh. Tempe merupakan makanan pokok kita sebagai orang di Indonesia. Keberadaannya melimpah ruah dan cara pembuatannya pun tidaklah terlalu memerlukan teknik yang rumit. Lanjut, manfaat bioteknologi konvensional. Yang pertama, meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman, menciptakan sumber makanan baru, misalnya dari air kelapa dapat dibuat nata de coco. Kemudian dapat membuat makanan yang tahan lama, misalnya kita membuat asinan.
secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak banyak membutuhkan biaya. Nah, ini dia contoh atau produk-produk bioteknologi konvensional yang beredar luas di masyarakat dan sangat mudah kita dapatkan, baik di pasar, sekitar rumah kita, di dapur, di minimarket, hampir semua ada. Tempe, kecap, tauco, keju, mentega, yogurt, oncom, dan tape. Nah, dalam produk-produk ini tentu akan ada organisme yang terlibat. Seperti misalnya, dalam pembuatan tempe itu ada Rhizopus oligosporus. Pembuatan tape ada Saccharomyces cerevisiae. Ini dua benda ini sangat mudah ditemui di pasar. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa produk bioteknologi ini sangat dekat dengan kita. Nah, ini adalah cara pembuatan tempe, bahan yang diperlukan, organisme yang terlibat, dan bagaimana proses dari kerja mikroorganisme itu sehingga bisa menghasilkan produk tempe. Ya, kalian bisa mencoba untuk membuat tempe di rumah kalian masing-masing. Sudah banyak sekali beredar tutorial bagaimana langkah-langkah pembuatan tempe. Nah, itu bisa kalian ikuti. Nanti di tugas terakhir, yaitu D, membuat produk bioteknologi yang ada di masyarakat, kalian bisa pilih. Apakah kalian mau membuat tape, membuat tempe, ya, membuat roti, membuat kecap, atau yogurt. Silakan anak-anak mengikuti tutorial yang ada. Dan langkah-langkah yang ada itu sudah lengkap di LKS. LKS nanti kita akan kirim ke kelas masing-masing. Jadi silakan anak-anak mengikuti kegiatan dan terakhir pembuatan produk bioteknologi sebagai tugas penting. Nah, kemudian kita lanjut dengan bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan, RNA. Kemudian dalam proses bioteknologi modern ini ada teknik-teknik khusus yang rumit yang tidak semua orang bisa melakukannya. Dan tentunya ini akan dilakukan oleh para ahli dalam bidang bioteknologi molekuler. Jadi tingkat molekul yang akan dimainkan di otak-atik, ya, DNA itu di otak-atik, ya, disambung, diputuskan. Nah, lalu apa yang digunakan? Bukan gunting, ya. Jadi ada enzim yang digunakan dalam proses pemotongan dan penyambungan dari DNA sehingga menghasilkan DNA rekombinan. Apa nama enzimnya? Nanti kita akan bahas di video berikut. Nah, manfaat bioteknologi, terutama bioteknologi modern dalam bidang pertanian dan peternakan, yaitu mampu menciptakan bibit-bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi. Kemudian dalam bidang kesehatan, menciptakan produk obat untuk berbagai macam penyakit. Di bidang industri, menciptakan pemberantasan hama secara biologi. Kemudian membuat tanaman transgenik, yang tanaman itu sudah tahan hama. Dalam bidang pertambangan, mampu mengolah biji besi supaya terpisah dengan campurannya. Nah, berikutnya adalah produk-produk bioteknologi modern.
dalam bidang kesehatan atau kedokteran. Ada istilahnya interferon, insulin, vaksin corona ini yang terbaru, penisilin, dan hormon-hormon pertumbuhan. Lanjut, ini juga produk bioteknologi modern. Nah, apa sih perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Berikut penjelasannya. Dari segi teknik, bioteknologi konvensional memerlukan teknik-teknik yang sederhana, sedangkan bioteknologi modern memerlukan teknik yang rumit, terutama dalam membuat DNA rekombinan. Bioteknologi konvensional tidak mengubah sifat zat, sedangkan pada bioteknologi modern mengubah sifat pada agen biologi yang dihasilkan. Dari segi biaya, bioteknologi konvensional tidak memerlukan biaya yang mahal, sedangkan bioteknologi modern memerlukan biaya yang mahal. Nah, itu beberapa perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Perbedaan yang lain itu adalah silakan anak-anak menggali lagi. Nah, sampai di sini saya kira pertemuan kita di bioteknologi ini untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dan bahagia.